Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini, ada sebuah cerita di mana seorang PSK yang sering melayani berbagai macam pria yang datang. Ada sebuah kisah yang sulit untuk dilupakannya dan bisa terbilang sangat menyeramkan hingga nyaris merenggut nyawa si PSK. Dan bila ingin tahu ceritanya lebih lanjut, dengarkan cerita ini. Hempasan lalu lintas membuat suasana ramai pada perkotaan. Sebuah jalan kecil yang berada di sudut kota menyisihkan berbagai cerita, di mana setiap jalan maupun gang yang terletak di kota ini sangatlah ramai dengan aktivitas penghuni, baik itu dari segi positif maupun negatif. Namun bila berbicara tentang jalan kecil, tentu memiliki cerita yang amat selimpat. Mulai dari banyak ada PSK yang menawarkan dirinya, dan juga yang lebih buruk lagi, terdapat adanya waria yang sangat senang menggoda para pria yang lewat ke jalan ini. Jalan ini bernama Jalan Mawar yang berada di persimpangan kota inisial B. Namun tidak lazim kedengarannya bila banyak orang yang sangat senang mengontrak rumah ataupun kos di daerah itu. Berbicara mengenai kontrakan, ada sebuah kejadian yang sangat mengerikan, di mana adanya seorang PSK yang mengaku mengalami kejadian di luar nalar dan hampir merenggut nyawanya. Wanita ini bernama Marina, atau bisa disapa dengan sebutan Merin, karena profesinya menjadi seorang PSK. Pekerjaannya pun sering diam dan menunggu orderan datang dari seorang pria, tepatnya di Jalan Mawar tersebut. Hal ini sudah menjadi aktivitasnya sejak ia berumur 13 tahun. Karena sejak kecil ia sudah tidak memiliki orang tua dan tidak menganyam pendidikan. Tahun demi tahun berlalu, ia dibesarkan oleh seorang wanita yang sudah terbilang tua dan menganggapnya sebagai kakaknya. Hidup dalam ruang lingkup yang sangat uzur membuat Merin menjadi PSK hingga sekarang. Biasanya ia setiap harinya melayani pria dengan jumlah 5 orang. Hal ini sudah ia lakukan tahun demi tahun, mengingat kakaknya itu juga sering melakukan hal tersebut agar bisa bertahan hidup di kota tersebut. Namun kejadian ganjil dan di luar nalar terus menimpanya saat bertepatan pada akhir tahun. Pada awalnya di bulan Desember, Merin berpindah kontrakan ke Jalan Melati karena sebelumnya ia mengontrak rumah bersama kakaknya di Jalan Mawar. Karena ia ingin mandiri dan sudah bisa mencari cuan sendiri, jadi ia pun berniat untuk mengontrak rumah. Tarif Merin ini terbilang cukup murah, terkadang 200.000 hingga 300.000. Dan bila ia mendapatkan banyak pelanggan, tentu Merin bisa mendapatkan uang sebesar 2 juta lebih, bahkan jauh besar dari itu. Karena bukan hanya orang sekitar jalan tersebut yang menyewanya, namun para bos perusahaan pun sering menemuinya dan mencarinya yang umurnya terbilang sudah berkepala 4. Karena Merin memiliki wajah yang cantik dengan memiliki lesung pipi dan bentuk tubuh seperti idaman para pria pada umumnya. Namun mengingat beberapa orang sering memesan Merin dan tidak sengaja ia mengalami hal yang mengerikan. Malam hari sekitar jam 9 malam di Jalan Melati saat itu tiba-tiba sepi. Tidak ada satupun ojek online lewat, apalagi dengan beberapa orang yang sering memesan PSK. Merin baru pertama kali tinggal di kontrakan itu. Begitu juga dengan Merin yang saat itu sedang di rumah, sedang menggenggam ponselnya dan membalas satu persatu pesan yang menggunakan aplikasi tertentu. Namun selang beberapa lama, ada sebuah suara ketukan pintu dari depan rumahnya. Awalnya Merin hanya terdiam saja. Namun selang beberapa lama ada seseorang mengetuk pintu rumahnya. Awalnya Merin yang mendengarkan ketukan itu dan sekaligus membukakan pintunya. Dan ternyata ada seorang pria paruh baya yang sedang berada di depan pintunya. Merin pada saat itu mengira bahwa itu adalah Pak Wajir. Pak Wajir ini merupakan langganan dari Merin yang biasanya sering malam hari datang ke kontrakannya. Dan saat Merin didatangi oleh sosok pria yang tidak dikenal itu, ia mulai tertarik dengan penampilannya.
di mana pria itu berpenampilan seperti orang pekerja kantoran dengan tubuh yang kekar mulai dari kulitnya yang amat putih dan rambutnya yang begitu hitam legam. "Dari mana tahu rumah saya, Mas?" tanya Merin yang saat itu dibuat penasaran. "Aku tahu rumahmu karena temanku yang pernah kesini untuk berhubungan denganmu," sahut pria tersebut. "Besok-besok janjian dulu ya, Mas, kalau mau datang ke sini," jawab Merin dengan nada tegas. Aku nggak tahu kalau bisa langsung ke sini. Kebetulan rumahku jauh yang berjarak 5 km. Jadi apa aku harus pulang?" jawab pria itu sembari menatap mata Merin. Kemudian Merin pun menjawab, "Enggak, Mas, hari ini aku ada di rumah saja." Lalu pria baya itu pun mengeluarkan beberapa segempal uang ratusan yang membuat Merin kaget akan hal itu. "Hari ini aku ingin kamu melayaniku. Aku hanya ada uang segini," sambil memperlihatkan uang ratusan yang diikat dengan karet. Namun Merin pun tidak menolak permintaan pria itu dan mulai mendekatinya, kemudian memegang bahunya. Dan pada akhirnya pria itu pun memberikan uangnya ke Merin. Lalu mereka pun melakukan hubungan terlarang di rumah kontrakan tersebut. Terlihat pada saat itu jam menunjukkan pukul 11 malam. Posisi Merin pada saat itu berada di bawah dan pria itu di atas. Tetapi yang membuat Merin kikuk ketika melihat pria itu mengeluarkan ludah dari mulutnya, sehingga mengenai wajahnya Merin. Ia pun dibuat kaget karena baru kali ini ia menerima seorang pria bila diajak berhubungan intim gelagatnya tidak seperti biasanya. Namun Merin pun melawan dengan cara mendorong badan pria itu hingga dibuat terjatuh. Air liur yang berlumuran di wajah Merin mulai dibersihkannya. Tetapi saat ia hendak berdiri, pria itu pun mencekik Merin dan memeluknya hingga erat, kemudian membuat ia sulit untuk bernafas. Sehingga Merin pun dengan berusaha menarik tangannya, namun tidak bisa karena pria itu sangat kuat. Lalu saat Merin terus berusaha dan mencakar punggung pria itu, Merin merasakan aneh karena saat ia mencengkeram punggung pria itu dengan kedua tangannya, ia merasakan berbeda, seperti merasakan ketebalan bulu pada punggung pria itu. Dan saat Merin ini mengarahkan matanya sedikit ke wajah pria itu, Merin pun terkejut karena ternyata itu bukan pria, melainkan sosok hitam besar yang sudah dengan erat memeluk badan Merin. Taringnya yang besar hampir menancap ke pundaknya, tetapi Merin dengan kuat melawan. Namun beberapa saat Merin pun dibuat lemas karena sosok itu dengan sangarnya mengarahkan kepalanya yang memiliki rupa yang sangat menyeramkan, mata yang merah dan kulit keriput dipenuhi bulu. Dari kejadian ini Merin tidak sadarkan diri. Hingga saat pagi tiba Merin baru bisa membuka matanya. Ternyata pada saat itu jam sudah berada di angka 10 pagi. Terlihat saat itu Merin tergeletak di atas lantai tepat di samping dipan kasurnya. Bajunya yang melar seakan-akan karena kejadian kemarin. Merin masih setengah sadar dan ia merasakan sakit di kemaluannya. Apalagi ia masih tidak percaya bahwa hal menakutkan itu dialami olehnya secara langsung. Ditemani dengan kakaknya, Merin sudah berada di rumah seseorang yang sering menangani penyakit non-medis atau bisa disebut dengan cenayang. Beliau memberitahu bahwa Merin mengalami sebuah penyakit dalam dan susah untuk dilihat oleh seseorang yang tidak memiliki indera keenam. Memang benar ada sosok makhluk halus yang melukai di bagian alat vitalnya. Namun, beliau memberikan jalan alternatif lain untuk mendekatkan diri ke hadapan Tuhan dan berhenti melakukan pekerjaan yang dilarang oleh agama. Karena hal inilah yang mampu membuat sakit tersebut perlahan hilang. Tetapi jika tidak, mungkin Merin bisa kehilangan nyawanya dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk penyembuhan. Karena ucapan dari orang itu, Merin pun mulai terketuk hatinya dan pikirannya. Kemudian ia mulai sadar bahwa mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa sangat ampuh untuk menghalangi mara bahaya datang pada diri kita. Namun bukan hanya Merin saja yang berniat berubah. Tentu perempuan yang disebut kakaknya juga ingin berubah karena ia sangat takut bila hal yang dialami oleh Merin menimpanya suatu saat nanti. Namun demikian, orang cenayang itu juga memberitahu
dari penglihatan mata batinnya bahwa pengaruh ruang lingkuplah yang sangat besar. Pada saat itu, lahan deretan rumah kontrakan yang ditempati Merin pada tahun 1973 adalah kuburan yang kini diambil alih oleh seorang bos yang memang sangat kaya dan digunakan untuk membuat perumahan. Ketika sudah jadi, memang perumahan itu hanya beberapa saat ditempati, lalu dijual oleh pembelinya yang sejak awal membeli rumah itu. Tidak tahu alasan pemilik rumah terdahulu menjual rumah tersebut. Jadi dari sanalah makhluk halus itu bisa mengganggu Merin. Tentunya bila kita jauh dari hadapan Tuhan dan meninggalkan ibadah, tentu pengaruh setan maupun makhluk halus akan cepat menghasut apalagi mengganggu kita. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu cerita pada video kali ini. Dan mungkin di antara kalian memiliki cerita horor dan pengalaman mistis, silahkan kirimkan ke email yang sudah tertera pada deskripsi video. Jangan lupa tekan tombol subscribe bila kalian suka dengan channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.